Cek cek. Ole 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 ole. Ole 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 ole. Ole ole ole. Ngapa lu ole ole? Ole ole ole. Ngapa lu? Timnas Pak, gokil Pak. Walaupun ya, udahlah jangan. Gimana menurut lo timnas bro? Gimana bro? Masuk ronde 4. Ya walaupun berat ya. Ya seenggaknya masih belum pupus harapan. Itu aja. Udah selesai video. Ya anjing. Belum. Kita ngebahas yang lawan Cina dulu. Ya. Lawan Cina di GBK nih. Kita menang 1-0 adu penalti. Ini kita ringkas aja ya. Ya, meskipun banyak yang bilang kayak menangnya adu penalti. Gak adu penalti juga, Pak. Adu penalti menangnya golnya gol penalti. Gol penalti. Ya wajar karena coy, lu lihat gak coy? Cina mainnya kasar banget. Kacau, keras parah. Kuat-kuat juga ya, kuat-kuat banget anjir. Cina keras banget. Ricky Kambuaya aja kacau ya. Kakinya digituin, Bro. Tapi ya lawan Cina menurut gue itu bukan suatu hal keberuntungan ya. Kan banyak yang bilang kayak golnya penalti doang nih. Yoi. Beruntung. Bukan coy, lu lihat coy timnas mainnya gimana gitu di situ. Berjuang lah ini, terus juga banyak pemain-pemain yang mulai berani mainin bola di pertahanan lawan, kayak contohnya Ramadan Sananta tuh yang keren banget, yang dia mainin di dekat kotak corner lawan gitu. Iya kah? Iya. Gua nggak ngeliat lagi. Berani nahan bola dia. Oh nggak ngeliat gue. Makanya pas out bolanya dibuang sama Cina seneng dia. Itu udah kayak. Oh yang udah nahan waktu. Ya, terus tahu. Juga debutnya Beckham Putra. Yoi. Tuh. Gimana menurut lo? Tuh menurut gua keren sih dari segi gocekan, terus juga dia tuh visinya bagus anjir. Maksudnya kayak dia ya contohnya aja yang dia ngoper ke Kevin Dix kan ya? Kevin Dix. Yang akhirnya jadi peluang tuh. Di tepis. Ya, tuh, terus cara dia mainin bola, ngocoknya nggak lama gitu. Permainannya berani coy, badan kecil tapi sampai dia juga sering dijatuhin kan. Berkali-kali. Maksudnya ya gua nggak nyangka aja debut. Itu debut loh menurut gua. Mungkin gua lupa ya, dia pernah main di senior nggak ya? Nggak, debut. Senior debut. Dia U23 waktu itu yang juara SEA Games. Udah lama banget itu. Itu debut tuh dia di situ. Dan yang gue salut tuh dia adaptasinya cepet sama pemain-pemain lain. Nggak, berarti kan kalau kayak gitu dia nggak ada kesulitan di bahasa mungkin ya kan. Terus juga ya buktinya di permainan juga bisa ngeklop sama yang lain kan. Pas lawan Cina bagus banget dia mainnya. Kalau menurut lu gimana nih pas Indonesia lawan Cina? Oke, gua coba dikit-dikit ya. Dulu ada satu lagi, Emil Audero. Iya. Itu Emil Audero, kalau mungkin gue nggak tahu ya, mungkin. Tapi kalau kipernya bukan dia, itu bisa gol main. Yang dia nepis tendangan yang udah sudut banget. Iya. Itu gue akuin sih refleks sama pengalamannya dia tuh, jam terbang Emil Audero tuh udah oke banget dah. Dengan untungnya kita punya backupan, bukannya tanpa merendahkan kiper lokal ya. Untung kita punya backupan kayak Emil Audero gitu. Bayangin coy, udah Paes nggak ada, Emil nggak ada, itu bisa gol itu kalau kemarin menurut gua. Serem pak itu. Nah kalau menurut lu tuh gimana tuh? Menurut gua Cina mainnya emang mantap sih. Gua akuin. Dulu waktu awal-awal kita, bukan dulu ya, maksud gue sebelum Cina menang lawan Indonesia, Cina itu kan jadi bulan-bulanan pak, kacau. Bulan-bulanan kacau sama lawan-lawan yang sebelumnya. Sama Jepang tuh kalau nggak salah dia kalah 7 ya, kemasukan 7 ya, 7 gol ya. Itu gila banget gitu. Maksud gua Jepang tuh Cina tuh bisa improve segitu besar gitu. Waktu itu kan dia kayak gitu setelah ganti pelatih juga kan. Itu gila banget. Main mereka juga bukan ya emang kasar tapi bukan berarti jelek juga. Mereka tuh bisa nahan bola dengan bagus, bisa tahu cara cari celah Indonesia juga dengan baik. Terbukti peluang lawan waktu Emil kan. Itu sebenarnya itu bola tepisan Emil, tapi keluar tuh. Itu emang luar biasanya Emil tuh gimana? Dia tuh bisa tahu letak bola jatuhnya di mana, padahal tuh pandangan udah ketutup 98% lah ketutup pak. Jadi tuh dia ngelihatnya begini-begini, dan itu dia refleksnya mungkin sekitar bola udah jarak sekitar 3 meter dia udah baru ke refleks jatuh kayaknya. Jadi secepat itu ya, kita nggak menampik ya, Martin Paes juga kemungkinan bisa nepis itu, tapi ya kali lagi kiper itu ya meskipun skillnya sama atau skill seseorangnya kiper lainnya lebih bagus, itu akan terjadi ketika kita udah main di lapangan gitu. Karena ada yang kan awal-awal Emil main juga kan kurang panas pak, ngelakuin beberapa blunder istilahnya. Ya alhamdulillah kita masih aman, tapi waktu itu dia ya bisa dibilang agak sedikit kagok lah, namanya debut dia kan di timnas Indonesia kan. Ya alhamdulillahnya dia di selanjutnya bagus. Dan kalau pemain-pemain lain gue lihat emang ya menurutku cakep-cakep aja sih, bagus kok.
Cuman emang ada beberapa miss yang menurut gue nggak begitu kelihatan ya. Di sini tuh gue ngelihatnya gimana ya? Pas lawan Cina dulu ya, gue nggak ngelihat kayak apa ya, dominansi kita di lini tengah. Terbukti pas lawan Jepang itu lebih parah lagi Pak. Lawan Cina ini kita ya udah lumayan lah, tapi nggak bisa ngelihat kayak yang pas lawan-lawan sebelumnya. Pas lawan, nggak usah jauh-jauh dah, lawan Bahrain dah. Kita nggak sebegitu bagusnya kayak gitu pas lini tengahnya. Ya itu jadi PR kita yang mudah-mudahan bisa kita perbaiki, karena ya lini tengah kita diisi kan kebanyakan selalu sama Tom Hai sama sekarang si ini ya siapa? Joy Paul Pesci. Ya harapannya sih bisa lebih dimainin lagi ininya. Maksimalkan. Apa namanya? Bukan ritme ya, apa sih? Chemistry. Ya. Dan gue seneng banget, kenapa Pak? Yang gue seneng banget pas lawan Cina awal-awal. Egi Ole gila. Itu baru pertama kali main berdua, dia bisa kayak gitu chemistry-nya, Pak. Buset dah. Cuman Egi emang masih agak-agak kagok gua lihat. Ya namanya udah lama kan, karena dia habis cedera tuh, jadi nggak main di timnas. Jadi tuh Sintayong sebenarnya tuh dari dulu juga pengen manggil Egi terus kan. Cuman dia cederanya cukup panjang. Dan ketika habis cedera pun permainannya masih agak-agak nih bangkit. Jadi tuh sebenarnya Egi tuh dari dulu bagus-bagus aja gitu. Terbukti kan ketika dia bangkit di Dewa United, dia jadi salah satu pemain yang terbaik juga gitu. Itu gue seneng banget dia ada. Kalau soal nanggepin yang komentar lo ya, Beckham itu unpredictable sih. Gue baru ngelihat Beckham mainnya kayak gitu, karena sebelumnya mainnya menurut gue pribadi biasa aja Pak. Di timnas sebelumnya pun biasa aja, nggak yang istimewa banget. Kalau kita ngelihat istimewa, menurut gue Witan lebih istimewa. Kalau istimewa ya dalam artian ya, cuman gue kaget gitu kemarin pas main tuh dia bisa mecah lini pertahanan si Cina. Gue kagetnya gitu, dia datang di menit berapa, 70 ya, dia bisa mecah itu. Gue kaget sih. Walaupun kita jadi fokus ke Beckham, kita jadi nggak bisa ngelihat Lili Pali kan. Itu keren banget. Lili Pali juga nggak main kan lawan Cina? Main di menit berapa main? Gue lupa pokoknya, makanya kita nggak kelihatan kan. Main dia gantiin, gue lupa kalau nggak salah gantiin Yance apa, kalau nggak salah Yance apa Yakub, gue lupa, di sebelah kanan pokoknya. Itu dia main sampai nggak kelihatan. Ya sayang banget ya, peluang itu kalau bisa Kevin De gol itu kita bakalan keren banget sih gitu. Kita lanjut aja dah lawan Jepang Pak ya. Itu kita seneng-senengnya dah lawan Jepang gimana Pak? 6-0 di kandang Jepang. Hasil yang menurut lo gimana? Wajar kah? Nggak wajar kah? Gua nggak tahu ya, tapi menurut gua selain Jepang yang emang udah jago banget, itu menurut gua Indonesia ada penurunan di permainan loh pas lawan Jepang. Terutama lini tengah kalau menurut gua. Iya, dan apa ya, pergerakan menurut gua awam nih, gua ngeliatnya karena pergerakan Marcelino tuh dibuat mati banget sama Jepang. Gitu. Lu lihat apa, Marcelino nggak bisa balik badan anjir. Balik badan dikit udah dijaga. Segitu pressnya dia. Iya, dan pressingnya. Dan apa ya, gua kira padahal Jepang nurunin skuadnya tuh bukan skuad utama nggak sih? Utama Pak. Enggak kan, soalnya yang pemain-pemain kayak Mitoma doang sih yang gua tahu nggak main. Karena yang di bench kan banyak tuh. Mitoma nggak main karena dia kalau nggak salah cedera juga dia. Apa inian kartu gua nggak tahu. Tapi gila, Jepang cukup satu kubo loh. Cukup satu kubo bisa ngacak-ngacak pertahanan Indonesia gitu. Maksud gua gua nggak tahu ya, entah taktiknya yang salah atau emang pemain kita yang demam panggung gitu kan. Kan kita main di kandang Jepang lah. Bisa jadi kan ya. Ya gua nggak munafik sih. Gua kalau jadi pemain timnas juga anjir, lawannya Jepang lagi, pasti ada down sendiri tuh. Tapi kan balik lagi, gimana itu tergantung pelatih memotivasi pemain kan. Kalau kayak gitu kan harusnya bisa dong. Kayak nggak ada kesiapan lah gitu. Makanya kan waktu itu kan kita pernah bilang di video kita yang sebelumnya juga, kalau bisa adain uji coba nih, ya kan, adain uji coba untuk ngeklopin pelatih baru sama pemain, cari chemistry kan gitu kan. Cuman kan emang kemarin kan nggak ada, sedangkan kayak negara-negara yang kayak Jepang gitu-gitu kan pada ngadain uji coba segala macamnya. Kalau Jepang mah emang skuadnya dari dulu menurut gua udah nggak ganti-ganti sih. Kalau kita kan emang masih banyak baru. Jadi chemistry mah dia udah terus juga yang keselin tuh kenapa setiap lawan Jepang Kevin Dix tuh cedera. Lawan Jepang pertama, gue nggak nyalahin ya, cuman ini pertanyaan gue aja. Lawan Jepang pertama, debutnya dia, pas dia main itu permainan kita ke kontrol tuh. Dia cedera, abis. Lawan Jepang kemarin, cedera lagi. Lalu kenapa cederanya pas lawan Jepang gitu, ya kan? Ya gue nggak menyalahkan, mungkin karena faktor kelelahan bisa, cuman itu pertanyaan gue gitu. Kayak kok bisa pas begini momennya. Kalau lawan Jepang gue nggak kaget sih kalah gitu, tapi ya gue
oke kalah nggak apa-apa, tapi gue pengen lihat permainannya gitu loh. Permainan oke misalnya kalah telak, tapi dari segi permainan kita kayak bisa ngasih perlawanan, itu udah seneng gua. Bener, maksudnya kayak ya Jepang Jepang Eropa aja nggak dikalahin gitu kan. Gua ngeliat sering banget kita di apa ya, dicelai-celain lah sama Kubo gitu loh. Cungkil doang itu. Ada kan yang dia nyungkil tuh. Ada. Anjir. Gol dia nyungkil. Gol apa asis? Gol. Itu nyungkil doang tuh, nyungkil. Gila. Gue bilang segitu tenangnya gitu ini Jepang. Oke lah, awal-awal Jepang masih kayak nyari nih, masih nyari apa sih istilahnya, bukan chemistry ya, momen-momen lah gitu buat nguasain lapangan gitu kan. Cuman ya kalau lu tanya menurut gua kalah lawan Jepang gimana, ya menurut gua itu ya wajar, hal yang wajar. Sebulannya wajar. Karena ya dari bukan peringkat doang, tapi dari segi pengalaman, dari segi terbentuknya tim, mungkin kan Jepang udah lebih prepare atau apa. Kalau menurut lu sendiri nih gimana nih? Pertama-tama kalau gua terima kasih Jepang. Gua terima kasih ya Allah Nungkoto. Kenapa? Karena gini, gua senangnya gitu kalau dia tuh kayak bener-bener pengen Indonesia masuk Piala Dunia, Pak. Jadi dia bener-bener nurunin skuad terbaiknya pas lawan Indonesia. Terbukti yang golin itu salah satunya Kubo. Gua lupa nama-nama pemainnya ini. Salah satu pokoknya kapten pemain Liverpool juga masuk. Gue lupa namanya nama-nama Jepang di sini. Iya dong. Tapi ya gue terima kasih sama Jepang karena pas lawan Australia dia nurunin kuat lapis kedua dia. Ya gue nggak bisa bilang lapis kedua banget ya. Tetap ada kaptennya itu main. Kalau nggak salah dari awal cuman Kubo segala macam itu main dari menit 70-an kalau di pas lawan Australia. Jadi mereka tuh udah main santai gitu pas lawan Australia. Anehnya pas lawan Indonesia udah nulis skuad terbaik, ngepres gila, dan si Kluivert kebetulan lagi rotasi pemain. Ben James main yang biasanya si Calvin Verdong Pak nggak ada Pak, lu bayangin sekrusial itu kan peran dia di Indonesia kan. Terus siapa lagi main ya, Beckham Putra dari starting Pak, gila loh, dari starting Beckham karena emang performanya dia bagus di Cina. Dia coba lah, jadi ibarat kata tuh Indonesia tuh udah yakin mereka ya lolos putaran keempat. Jadi mungkin gue nggak tahu, Patrick Kluivert udah mikir ya ini Jepang, dia mikirnya Jepang main nggak begitu serius lah, Indonesia juga mau rotasi pemain biar ngatas pemain-pemainnya gitu. Bahkan Sempati nama aja main Pak di babak kedua, itu kayak gimana, jadi ya sulit juga untuk ngalahin. Jadi performa tim Indonesia nih menurut gua pribadi ada 3 pemain Pak yang mainnya lumayan lah menurut gua dibandingkan pemain-pemain lain. Nomor 1 of course Kevin Dix. Lu tahu yang lu bilang tadi kan, Kevin Dix keluar makin hancur Pak. Yang kedua Max Hilder. Terserah lu mau ngapain, mau ngatain apa Max Hilder. Dia potong-potong bolanya mantep. Cuman 2 pemain back ini yang ngerti kalau cara ngelawan Jepang yang main cepet itu ya lu press, bukan lu nunggu bola. Jadi cuma 2 pemain ini menurut gua yang mainnya ngerti gitu. Makanya yang gak heran kalau Mes ini jadi pemain yang digadang-gadang jadi skuad Belanda juga, karena emang cara main dia, visi dia tahu gitu, tipikal dia tuh kayak gitu, emang pressing, hajar bola. Lu jangan mikir itu main jelek, lu coba lu lihat nonton langsung pasti lu tahu di lapangan di layar kaca ya. Lu coba cari deh tim-tim di luar negeri, klub-klub, lu lihat cara mainnya gimana untuk ngatasin tim kayak Jepang tuh main cepet banget tuh. Lu mau nunggu bola gimana? Yang ada dicungkil lu goceknya. Dan yang ketiga, meskipun kebobolan 6 gol, Emil Audero yaitu Bang Emil ini jatuh bangun babak belur kesini 20 shoot gila. 20 shoot kebobolan 6 tuh lu pikir gampang anjir, babak belur gila gitu. Menurut gua 3 pemain itu gila menurut gua. Jangan nyalahin Messi selalu mau. Jadi kita tuh berterima kasih lah sama Jepang. Itu kesimpulan gua lah. Kalau lu mau menang lawan Jepang kayaknya ya skuad terbaik kita pun mau lawan skuad cadangan dia dah belum tentu menang. Gua yakin emang karena emang level kita ya segitu, lu harus nggak boleh berekspektasi tinggi lu ngalahin Jepang, enggak. Terus juga gue kesel banget sama orang yang lawan Jepang aja kalah. Lawan Jepang aja kalah, katanya begitu. Tenis baru itu kayaknya FOMO itu. Lawan gimana mau masuk Piala Dunia, lawan Jepang aja kalah. Lawan Jepang aja kalah. Wih, Anda, kecuali Anda bilang negaranya itu di bawah kita peringkatnya, itu baru bisa. Ini Jepang peringkatnya di atas jauh, pengalaman dia Piala Dunianya udah banyak. Terus juga emang negara sepak bolanya terstruktur dengan rapi, ya kan. Kita ini masih berkembang. Iya. Lu nih Indonesia nih mudah-mudahan benar masuk Piala Dunia. Lu berharap menang 1 pertandingan pun
berat kok. Satu pertandingan aja menang itu udah keren banget. Gak usah menang seri. Imbang. Lu jangan kaget Indonesia babak belur di Piala Dunia. Sebenarnya masuk aja dulu sih kalau gua kata mah. Iya, cuman ya gimana ya? Kayak oke lah, kita berharap semoga timnas masuk Piala Dunia. Meskipun ya gue nggak tahu lah, mau hasilnya nanti kalah terus atau apa ya, seenggaknya kita pernah masuk Piala Dunia atas nama Indonesia itu. Negara pertama ya jadi. Emang sebenarnya udah pernah Iya, kita masuk. tapi kan waktu itu Hindia Belanda. Hindia Belanda. Nah itu kan harapan kita semua pasti timnas bisa masuk. Tapi sebelum kita masuk Piala Dunia, ada satu hal lagi nih yang ronde 4. Arenanya tidak netral. Gimana ceritanya negara yang masih ikut kompetisi kualifikasinya bisa ikut jadi tuan rumah? Itu kan berarti secara nggak langsung diuntungin. Istirahatnya itu lebih banyak, Pak. Iya, maksudnya kenapa bisa bilang diuntungin? Diuntungkan. Ya mereka nggak perlu terbang jauh. Pertama karena di negara sendiri. Adaptasi lapangan, kondisi cuaca, supporter, belum lagi nanti ya amit-amitnya ada. Lu tau lah kalau lawan Timur Tengah kayak gimana gitu kan. Bahkan Jepang aja udah bilang kalau lawan Timur Tengah jangan berharap banget ada keadilan. Jepang udah jadi saksi waktu kalah sama Arab. Dan seharusnya tempat netral, venue yang netral nih, itu kan banyak kayak negara-negara kayak Jepang, Australia, Korea yang udah lolos lah. Atau kalau mau milih juga kayak Malaysia, Thailand, ya kan bisa tuh karena kualitas stadion mereka udah standar FIFA banget gitu kan. Ya kalau mau jangan deket-deket sama Indonesia dong, nggak boleh. Korea deh. Iya, netral. Netral kan? Gak usah lah Indonesia jauh nih, jauhan gitu. Korea, Jepang deh. Masa masih takut aja apa gimana sih, gue kagak ngerti begini. Enggak ya, itu yang gue bingungnya. Kenapa yang ditunjuk tuh Qatar sama Arab? Qatar kan ya? Iya, Qatar sama Arab. Bahrain kan udah gagal. Tapi Iran, kamu sih gue lupa. Main, dia kan ronde 4. Maksud gua atas situasi yang ada, kualifikasi kah atau gimana? Enggak ada, main aja lah. Karena kan yang namanya situasi kayak gini bisa ke situ juga, Pak. Kan katanya kan politik jangan masuk sepak bola, tapi kalau bendera Palestina yang dikibarin enggak. Susah, Pak, susah. Jangan ngomongin itu, Pak. Ntar konspirasi lagi, kita bahasanya beda tema lagi nih. Kita lagi berusaha untuk tenang dari isu perang dunia. Ya semoga Arabian Football apa AFC singkatannya? Arabian Football. Iya. ASEAN aja. Kan Arabian, negara Arab mulai diuntungin. Tapi jadwal udah ada belum sih, Pak? Gue lupa. Belum ya? Baru pengundian. Belum kayaknya dah. Gue nggak tahu. Ntar coba dicek dulu dah. Kalau ada ntar ditampilin. Berdasarkan sekarang tanggal 23 ya? 23 Juni belum ada. Ntar kita cek lagi. Mungkin ketika video ini udah tayang, udah ada kali ya, gue nggak tahu. Ya kita lihat aja nanti. Kalau udah ada ya ditayangin di sini. Oke. Ya terus gimana Pak harapannya Pak? Ya kita harus belajar dari pertandingan Jepang sih. Kalau menurut gua pribadi. Kita banyak banget tuh pelajaran di Jepang tuh. Yaitu terutama untuk lini tengahnya, pemain belakang juga bisa lebih ngebaca permainan. Kalau memang pemainnya nggak bisa ditunggu, main kayak musuh-musuh model Jepang itu, press, abisin langsung, maju, jangan nunggu. Nah kita banyak belajar lah dari pertandingan lawan Jepang menurut gua. Jadi harapan gua Indonesia bisa lebih bagus. Dan isunya Pak, lu tahu kan, Pak Erick Thohir dia ngupload kayak statistik pemain gitu Pak. Apa jangan-jangan ada pemain baru lagi jelang ronde 4? Pascal Strike. Apakah benar dia atau orang lain? Ivan Gafur. Apa Ivan Gafur anjir? Pemain Munchen. Ya bener loh nih. Lu lihat di TikTok dah Irfan Gafur. Ivan Gafur mau nih orangnya nih. Lu lihat aja, ada Irfan Gafur, pemain viral bro. PR banget lu gua. Viral bro. Ntar lagi cek dah. PR banget. Ya ketahuan gak main TikTok lu ya? Ya gua kagak sampai situ-situ juga Ivan Gafur. Ada sampai masuk FC Bayern Munchen TikToknya. Ya udah intinya semoga harapan gue semoga Indonesia bisa masuk ya kalau masuk mungkin kita nggak tahu ya, mungkin peluangnya masih di bawah 50% nih mungkin ya, tapi gue berharap bisa main dengan kualitas dan performan yang terbaik yang dipunya. Amin, gitu. Amin. Apalagi dengan statistik dari Pak Erick Thohir, statistik pemain yang katanya bakalan ada pemain baru, ya semoga pemain barunya yang berkualitas lah gitu. Amin. Gue berharap banget kalau nggak Pascal Strike, kalau enggak sih, aduh siapa tuh, Abang Gimbal. Gue bilangnya Abang Gimbal itu loh yang pernah main di Crystal Palace tuh. Aduh. Ya intinya semoga bisa, dan wasit-wasitnya juga bisa fair lah gitu. Sebenarnya ya nggak mungkin sih. Tapi ya udahlah, bodo amat. Udah gitu bodo amat. Indonesia masuk Piala Dunia. Gaspol.